Yang dilarang Nabi ini nggak boleh nempel ke tempat sujud, harus diangkat, nggak boleh begini. Nah, karena kayak binatang, seperti binatang, nggak boleh. Karena sholat itu manusia bukan binatang, ya, makanya. Gitu. Terus, dari ini hadisnya ada seperti itu, hadisnya seperti yang saya omongin tadi barusan. Nah, jangan sampai sujud kita itu ditarik. Begitu nempel tek, ya sudah diangkat, jangan tek digeser ke belakang, gosong nanti, dahinya gosong. Padahal Nabi itu melarang, min athari sujud bukan itu, Nabi melarang. Jadi Nabi itu kan ahli sujud, tapi dahinya Nabi bersih, ya, dahinya Nabi bersih. Makanya saya kalau ada santri-santri yang maaf yang sujudnya itu hitam, saya larang. Kamu saat sujudmu salah kali. Karena kalau sujud itu hitam berarti dia waktu kepalanya, dahinya nempel, ditarik ke belakang, gitu. Itu pasti hitam. Terus saya kasih tahu kalau mau hitam mah gampang, ke material. Ya, sami Allah liman hamidah, sedekap lagi, ada ya. Jangan dilepas. Kalau dilepas jangan diayun-ayun tangannya. Nanti itu begitu dua gerakan ketiga batal. Gerakan ketiga batal. Karena itu termasuk gerakan yang besar. Nah, i'tidal itu juga sama panjangnya itu kurang lebih sepanjang membaca subhanallah. Dan posisi badan seperti ketika mau takbiratul ihram, berdiri tegak dengan dada dan muka tetap menghadap kiblat. Kalau mukanya menghadap kiblat tapi matanya melihat ke tempat sujud, ya. Next ke bawah. Itu untuk tidak. Nah, kemudian ya ini yang sering terjadi. Perbedaan cara dari i'tidal ke sujud. Yang pertama itu hadis dari Abu Hurairah itu Rasulullah memberi contoh, beliau itu kalau sholat tangannya dulu ke tempat sujud. Agak kelihatan gambarnya Mas Bik. Nah, tangannya dulu ke tempat sujud. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu kalau sujud dari i'tidal menuju sujud tangannya dulu ke tempat sujud yang duluan. Nah yang kedua hadis sahih juga, tapi dari Wa'il bin Hujr, ya ke bawah kamarnya. Itu dengkulnya dulu ke tempat sujud. Nah kebetulan Imam Syafi'i ngambil hadis yang kedua. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu kalau sholat ketika mau sujud dari i'tidal itu dengkulnya dulu ke tempat sujud. Kalau yang hadisnya dari Abu Hurairah diambil oleh mazhab Maliki. Nah, khusus untuk yang sujud ini kita boleh milih, karena tidak saling membatalkan. Saya itu kadang-kadang tangan dulu kalau dengkul saya habis sepedaan kan rada ngilu. Nah, saya tangan dulu ini kalau saya. Tapi kalau lagi seger nggak ada apa-apa ya, saya yang nomor 2 nggak apa-apa. Ini taufik yang boleh itu ini. Ya. Tapi yang pasti jangan kepalanya dulu. Nanti kecelakaan kerja. Nanti jam amannya kalau Pak Willy langsung hilang gitu ya. Jam aman kerja ini ya. Nah jadi demikian kalau kita paham ini, berarti sholat itu menurut teorinya para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hanbal, sholat itu senyaman mungkinnya kita. Karena sholat itu mahalul munajat, tempat kita berdiskusi, bercakap-cakap dengan Allah. Usahakan nyaman. Kalau sholat itu nyaman, maka sholat itu seperti mendapatkan hiburan. Kita selama ini sholat terbebani karena sholat itu dianggap beban. Coba kalau sholat itu kita nyaman, kita happy, kita merasa nyaman betul ya. Ketika kita ketemu Allah itu nyaman, maka sholat itu seperti
Kalau kata Nabi itu rikhlahnya Nabi itu ya sholat. Kalau bahasa anak sekarang itu healing. Sholat itu jadi healing. Jadi Nabi itu kalau lagi suntuk karena masalah, karena teror, karena perang, karena musuhnya banyak, ya sholat Nabi. Nah kalau kita sudah bisa memposisikan sholat seperti itu, saya aku yakin nggak akan tinggalkan sholat karena sholat menjadi kebutuhan. Nah itulah target saya kita ngaji di sini, mudah-mudahan sholat kita itu seperti itu. Kalau kita sholat bisa seperti itu sudah saya pastikan sholatnya itu sudah bagus. Kalau orang sudah menjadikan sholat itu tempat saya ngadu ke Allah, saya harus curhatnya ke Allah, itu maka sholat kita itu sudah masuk ke tahapan mahalul munajat, tempatnya kita untuk bercengkrama dengan Allah. Terus naik ke bawah terus ke bawah. Nah sekarang sujud. Sujudnya itu harus itu 7 dari 2 telapak tangan, 2 lutut, jari-jari kaki. Yang jadi soal khusus jari-jari kaki, ulama memberi catatan. Tidak semua orang bisa sujud jari-jari kakinya ngadep kiblat, betul ya? Karena mungkin asam urat, ya bisa jadi. Kayak saya ini, kaki saya ini kan pernah jatuh, ini tulangnya sempal itu lepas. Jadi kalau saya tekuk begini sakit. Saya kalau sujud yang kiri saja yang bisa begini, yang kanan enggak. Ya, saya. Makanya kalau misalnya ini dianggap itu maka cukup ya gini aja. Pokoknya sedapatnya ujung jari-jari kaki itu bisa ke tempat sujud supaya memenuhi kriteria sujud. Khusus mazhab Hanafi dahi itu plus hidung. Khusus untuk Hanafi dahi plus hidung. Makanya waktu zamannya Covid, sholat pakai masker kan, itu mazhab Hanafi itu saya pastikan batal. Makanya waktu itu kalau saya ngimami di masjid besar, tolong bapak-bapak yang bermadzhab Hanafi, saya sebut biasanya keterangannya, yang biasanya nggak kunut, tolong maskernya turunin dikit supaya hidungnya sama dahinya pas sujud nempel bareng. Padahal hadisnya sama, hadisnya itu ada 2 tentang sujudnya Nabi itu. Nabi itu betul memang dahinya sama hidungnya ke tempat sujud. Tapi kenapa mazhab Syafi'i mengatakan cukup dahi? Mazhab Syafi'i itu ramah terhadap orang non Arab. Syafi'i. Kenapa? Nabi itu hidungnya mancung. Kalau sholat dahinya nyampe ke tempat sujud, otomatis hidungnya nempel. Nah kayak saya pesek. Kalau mau dekik begini. Aduh, paham ya? Itulah makanya mazhab Syafi'i kenapa berkembang di Asia Tenggara, karena ramah terhadap hidung pesek. Itu Imam Syafi'i itu. Ya, dan padahal Syafi'i itu Imam Syafi'i orang Arab, tapi Imam Syafi'i sudah memperkirakan bahwa Islam akan banyak berkembang di daerah ini ya. Makanya ditolerir itu hidungnya nggak selalu melulu nempel ke tempat sujud. Khusus untuk dahi, kalau Syafi'i agak berat. Tidak boleh sama sekali ada penghalang. Tidak boleh. Meskipun itu 1 lembar rambut. 1 lembar rambut ini nggak boleh Syafi'i. Makanya tradisi pakai peci bagi laki-laki, saya pastikan Syafi'i. Karena kalau Syafi'i kan kalau mau sholat kan pakai peci kan misalnya rambutnya diginiin, terus pakai pecinya begini kan. Nah ini. Jadi ketika sholat kayak pas Febri ini begini, ya agak ke belakang. Loh kalau masih pakai peci begini, nah ini jual sate. Masalah ini. Ini Maduro ini nggak mau sholat, ya percuma juga begini ya. Kehalang sama peci, nggak mungkin sih. Jadi peci itu indikasi seorang itu mazhabnya Syafi'i. Karena mazhab Maliki walaupun begini nggak apa-apa, Maliki nggak apa-apa. Makanya saya kalau di pesantren ada orang baru, ada bapaknya wali santri datang, terus sholat, terus rambutnya itu agak gondrong gitu ya, terus saya nggak tegur. Saya cuma ambil beberapa santri, tebak itu bapak itu mazhabnya apa. Santri saya langsung jawab, pasti bukan Syafi'i. Dan nggak ada yang salah, nggak ada salah. Nah, kalau di Syafi'i salah, betul. Tapi kalau non Syafi'i nggak apa-apa. Itulah gunanya anak-anak kita ajari. Ketika ada orang, jadi nggak resek. Lu pakai baju dong. Wah nggak usah. Oh mungkin Maliki ya selesai. Ya gitu ya.
Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau Syafi'i mohon jilbabnya, mukenanya kan ada yang, maaf kadang-kadang ada yang kayak ada topinya begini ya. Itu tolong itu jangan sampai nanti nutupin dahi. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu, dan ibu-ibu saya pastikan mukenanya sudah standar kalau yang mau yang one piece atau lembar utuh maupun yang dua piece. Tapi khusus untuk yang 2 piece yang atas nanti di bab hail. Jadi tolong kalau waktu sholat itu yang piece atas itu ketika sujud itu kan biasanya ngelembre, jatuh ke tempat sujud lebar ya. Nah, jangan sampai mukena kita yang sudah jatuh di sajadah itu kita timpai dengan dahi kita. Seperti saya pakai sorban ini, saya kalau pakai sorban ini jatuh duluan ke tempat sujud terus saya timpa dengan dahi kita, maka sujud saya otomatis batal. Di semua mazhab. Di semua mazhab. Kenapa? Karena dia mahmul, badan penghalangnya itu ikut bergerak, termasuk mic. Ada kan mic yang ada kabelnya itu. Nah, saya kalau ngimami itu ketika mau sujud tangan saya itu tak gini, tak singkir gitu kabelnya. Karena kalau itu seandainya kabelnya itu ngelembre, bahasa Inggrisnya ngelembre itu ya. Yang ngelembre lah ya. Bahasa Jawa. Kemudian saya sujud di atas kabel, maka sujud saya batal. Sujudnya batal, sholatnya batal. Kebetulan saya imami, maka seluruh dosanya makmum ke saya. Coba bayangin beratnya jadi imam itu. Dibayar 300 nanggung dosanya sampai lestari. Misalnya ini ya. Oke, lanjut ke bawah. Itu sujud. Nah, bagaimana sujudnya Rasulullah? Sujudnya Rasulullah itu pertama dahinya sama hidungnya nempel tadi. Kedua, karena Rasulullah itu laki-laki, ini jari-jarinya megang ke depan ngadep kiblat. Ini lengan yang atas ini tidak nempel ke rusuk, artinya buka. Sebaliknya kalau perempuan harus dipepetin. Ya, ibu kalau sujud ketiaknya harus ditutup. Dulu satu saya bilang, kenapa laki-laki dibuka? Karena pakai Rexona. Satu saya zaman dulu iklan Rexona itu lah ya. Ibu-ibu nggak dibuka karena lupa pakai Rexona. Itu bukan kan dia hati saya memang begitu. Jangan ngomong karena Rexona, harus ada hubungannya ya. Jadi ibu-ibu itu dipepetin ke rusuk. Yang dilarang Nabi ini nggak boleh nempel ke tempat sujud, harus diangkat, nggak boleh begini. Nah, karena kayak binatang, seperti binatang, nggak boleh. Karena sholat itu manusia bukan binatang, ya makanya. Gitu. Terus, dari ini hadisnya ada seperti itu, hadisnya seperti yang saya omongin tadi barusan. Nah, jangan sampai sujud kita itu ditarik. Begitu nempel tek, ya sudah diangkat. Jangan tek digeser ke belakang. Gosong nanti. Dahinya gosong. Padahal Nabi itu melarang. Min athari sujud bukan itu. Nabi melarang. Jadi Nabi itu kan ahli sujud, tapi dahinya Nabi bersih. Ya, dahinya Nabi bersih. Makanya saya kalau ada santri-santri yang maaf yang sujudnya itu hitam, saya larang. Kamu saat sujudmu salah kali. Karena kalau sujud itu hitam berarti dia waktu kepalanya dahinya nempel ditarik ke belakang, gitu. Itu pasti hitam. Terus saya kasih contoh, kalau mau hitam mah gampang, ke material paling amplas di hitam itu. Saya bilang jangan. Nabi melarang. Kata Nabi jangan. Ibnu Umar ditegur, jangan jelekkan kamu. Nabi itu ahli sujud tapi bersih. Nah, bagaimana kalau sudah keburu? Ya beli aja itu kolagen, bersihin pakai kolagen nanti lama-lama. Tapi tetap sujud. Ya. Ini hadis melarang untuk ada bekasnya itu malah dilarang, karena bekasnya nanti biar di hari kiamat yang nongol sendiri, nggak usah dihitemin. Ya, next. Kemudian hail ini tadi ya saya jelaskan. Kalau bendanya ikut bergerak sama yang sholat, kemudian nutupi dahi, maka hukumnya sholatnya kena hail. Hail berarti sujudnya tidak sah, sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Next. Oke, hail bawah. Stop. Terkait dengan muka kening tadi ya, keningnya harus nempel ke tempat sujud terus bawah ini aja ya teksnya. Nah, pakai kopi biar sekarang stop sampai sini. Biasanya ada pertanyaan, Gus, kalau habis dari sujud mau berdiri itu
begini apa begini? Ya, gini loh. Tahu ya? Mau bangkit dari sujud itu, ada yang begini, ada. Yang benar bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah tetap seperti ini. Pendapat kedua tetap seperti ini. Sedangkan hadis yang terkait genggam tangan, hadisnya itu bermasalah. Hadisnya bermasalah, artinya tidak sahih. Namun Hambali pakai. Jadi makanya dari umat mazhab yang sholat kalau bangkit dari sujud itu begini cuma satu, Hambali.